Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tani Minanga, kelas KM 202 Prodi Komunikasi, Universitas Siberasia. Video ini saya buat sebagai jawaban dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber tentang fenomena komunikasi antar pribadi yang menggambarkan berbagai hambatan dalam komunikasi verbal dalam konteks komunikasi antar pribadi. Di video ini, kita akan menganalisis kasus debat sengit antara anggota DPR Muhammad Nasir dan Direktur Utama Inalum, Oryas Petrus Mudak. Konflik ini menjadi contoh nyata bagaimana hambatan komunikasi verbal dapat memicu ketegangan, bahkan di forum formal seperti rapat DPR. Mari kita bedah bersama. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Pada 30 Juni 2020, rapat Komisi 7 DPR RI memanas ketika Muhammad Nasir meminta Oryas keluar ruangan. Penyebabnya adalah perbedaan persepsi tentang strategi pembayaran utang Inalum. Nasir menuduh Oryas main-main, sementara Oryas berusaha menjelaskan skema refinancing. Sayangnya, debat ini berakhir tanpa solusi. Lalu apa akar masalahnya? Yang pertama, hambatan evaluasi statis. SMA bisa taruh situ. Nasir merendahkan kompetensi Oryas dengan menyamakannya dengan lulusan SMA, padahal keputusan refinancing adalah kebijakan korporasi yang kompleks. Menurut De Vito, 1997, evaluasi statis terjadi ketika kita menilai lawan bicara berdasarkan stereotip, bukan fakta. Dampaknya, Oryas merasa tidak dihormati dan diskusi kehilangan objektivitas. Yang kedua, orientasi intensional. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Nih, di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Nasir fokus pada niat buruk Oryas, seperti tuduhan main-main atau menambah utang. Padahal, refinancing adalah strategi umum dalam manajemen keuangan. Alih-alih mendiskusikan data, Nasir terjebak prasangka. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR tidak tercapai dan masalah utang tetap menggantung. Kemudian yang ketiga, potong kompas. Nasir terus memotong penjelasan Oryas dengan kalimat seperti, jelaskan dulu dengan baik. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal. Bagaimana seluruh dunia. caranya? Caranya Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Nah, menurut Jaludin Rahmat, 1994, komunikasi efektif membutuhkan kesabaran mendengar. Dengan terburu-buru, Nasir gagal memahami skema obligasi global yang dijelaskan Oryas. Lalu bagaimana seharusnya? Yang pertama, gunakan bahasa deskriptif. Misalnya tanyakan bagaimana strategi mitigasi risiko default, bukan lulusan SMA bisa gantikan Bapak. Kemudian yang kedua, fokus pada konten, bukan motif. Yang ketiga, beri ruang klarifikasi. Dengan 3 langkah ini, debat bisa menjadi diskusi solutif, bukan konflik emosional. Kesimpulannya, komunikasi verbal yang buruk seperti evaluasi statis, orientasi intensional, dan potong kompas dapat merusak pengambilan keputusan. Mari kita belajar dari kasus ini. Utamakan fakta, hindari prasangka, dan dengarkan dengan empati. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.